Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas dan menelaah tentang pelanggaran HAM terhadap aktivis dan buruh pabrik Marsina. Marsina adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Bekerja pada PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Dusun Jagong, Desa Wilangan, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. 2 orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsina, Haryono, pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk, dan Profesor Dr. Haryan Atmodjono, Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Marsina tewas akibat penganiayaan terberat. Marsina memperoleh penghargaan Yat Tian Hien pada tahun yang sama. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO, dikenal sebagai kasus 1773. Awal tahun 1993, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 1902 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun di sisi pengusaha berarti tambahnya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, PT Catur Putra Surya, Porong, membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Marsina adalah seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer setempat turun tangan mencegah aksi buruh. 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250. Tunjangan tetap Rp550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsina masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Marsina menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari, tanggal 5 Mei, tanpa Marsina, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsina lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8,
keberadaan Marsina tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhir ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Hasil analisa atau telaah penulis, Marsina sebagai buruh pabrik dan aktivis merupakan seorang wanita yang gigih dan berani memperjuangkan hak-hak seorang karyawan atau buruh karena upah kerja seorang buruh sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan dan taraf hidup pekerjanya. Buruh sebagai tulang punggung dari perusahaan hendaknya memperoleh hak kesejahteraan yang sesuai dengan kerja kerasnya untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Maka sudah selayaknya perusahaan itu memperhatikan kesejahteraan buruh atau karyawannya. Karena perusahaan dan buruh saling berkaitan dan ada saling ketergantungan. Bila kesejahteraan pegawai atau buruh diabaikan oleh pemilik perusahaan, berarti perusahaan tersebut melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak bekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dengan terbunuhnya Marsina, berarti juga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak hidup dari seseorang. Dalam hal ini, Marsina telah menjadi korban penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan dari oknum salah satu karyawan Satpam CPS sebagai eksekutor Marsina. Dalam hal ini, tindakan oknum tersebut melanggar pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. 3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, sudah sepantasnya Marsina mendapatkan penghargaan tertinggi dari ILO, yaitu berupa penghargaan Yap Tien Hien, karena Marsina bisa dianggap pahlawan dan berjuang hak buruh dan kita wajib menghargai pengorbanannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.